Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Fajr Robani dari kelas KPI 4 semester 4 dengan NIM 040404122133. Nah, teman-teman yang ada di rumah, kali ini saya akan membahas tentang akhlak yang jujur. Dengan saya akan mengambil dari Minhajul Muslimin, ini buku SMP saya. Mari kita akan bedah topik akhlak yang jujur ini. Oke. Seseorang muslim adalah orang yang jujur, menyintai kejujuran dan membiasakan secara lahir dan batin. Nah, bagi teman-teman yang ada di rumah yang mengaku seorang muslim tapi hendak dia tidak bisa jujur dalam hal perbuatan maupun kata, maka ingatkanlah teman-teman, karena sebaiknya seorang muslim itu, atau diwajibkanlah seorang muslim itu berkata dengan jujur maupun perkataan ataupun perbuatan. Oke. Kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebijakan, itu membawa ke surga. Sedangkan surga itu adalah tujuan akhir dari cita-cita kita kelak nanti jika kita wafat. Nah, di sisi lain dari kata kejujuran yaitu adalah berdusta. Nah, berdusta itu membawa pada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kita ke neraka. Sedangkan neraka itu keburukan yang sangat ditakuti oleh orang muslim. Jadi teman-teman yang ada di rumah yang mengakunya Islam namun dia bersering berdusta, maka istighfarlah, karena kedustaan itu bisa membawa kita ke neraka, dan neraka itu adalah tempat keburukan yang sangat ditakuti oleh orang muslim. Jika kalian memang muslim, ya maka kalian takutilah neraka itu, bukan malah biasa saja dalam kenerakaan itu. Oke, lanjut. Nah, sifat jujur itu juga dapat tercerminkan dalam beberapa perbuatan, diantaranya jujur dalam yang pertama, yaitu jujur dalam berbicara. Nah, hendaklah seorang muslim berkata jujur dan memberikan kabar sesuai dengan kenyataan yang ada, karena bicara dusta itu termasuk salah satu ciri-ciri yang munafik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqina salasah, ida hadasah kazaba, wa ida wa'ada ahlafa, wa ida tumina hana. Ciri-ciri orang yang munafik itu ada tiga, yaitu apabila dia berbicara, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mengingkari. Dan apabila dipercaya, dia akan berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Alkitab Al-Iman. Oke, dan dimaksud tiga ini adalah apabila dia berbicara, dia berdusta. Maka teman-teman, jika kalian ingin tidak berdusta, maka yaudah, kurangilah, jangan banyak omong gitu. Seorang muslim hendaknya ya omong seperlunya saja, seperti itu. Dan apabila dia berjanji, maka ia ingkari. Lah, teman-teman yang ada di rumah, janganlah mengingkari janji yang telah Anda buat. Maka Anda jika tidak sanggup untuk kemudian hari untuk menepati janji tersebut, maka janganlah berjanji. Sudah cukup bilang saja tidak bisa, seperti itu. Dan yang ketiga, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Maka teman-teman, jika sudah dapat amanah atau sudah dapat dipercaya oleh teman kalian, jangan malah kalian bohongi temannya. Jadi apa ya, jangan sampai teman kalian berpikir negatif setelah percaya kepada kalian lalu kalian bohongi. Oke. Lanjut, yaitu jujur dalam bermuamalah. Nah, apabila seorang muslim bermuamalah dengan orang lain, dia harus jujur dan tidak menipu atau memanipulasi dan membuat kepalsuan dalam kondisi apapun. Nah, teman-teman, apa sih jujur dalam bermuamalat? Nah, jujur dalam bermuamalat yaitu jujur dalam, contohnya adalah jual beli. Kita harus jujur dalam kita mempromosikan suatu barang. Contoh, kita akan mau menjual HP. Nah, di HP tersebut sudah ada minusnya, yaitu LCD-nya retak atau pecah, LCD-nya agak
di pojokan ada titik hitam, kita harus jujur kepada pembelinya bahwa ada kekurangannya, yaitu ada minusnya di LCD tersebut. Bukan malah kita menjunjung tinggi barang tersebut agar barang itu terjual, tapi sang pembeli tidak mengetahui kerugian atau minus barang tersebut. Nah, seperti itu. Oke, lanjut, yaitu jujur dalam bertekad. Apabila seorang muslim bertekad mengajarkan sesuatu yang semestinya dia dikerjakan, dia tidak ragu-ragu dan segera mengajarkannya, tidak melirik ke hal yang lain sehingga pekerjaan itu selesai. Nah, teman-teman, jika Anda sudah bertekad untuk mengerjakan suatu pekerjaan, contohnya tugas, maka kalian harus benar-benar bertekad atau benar-benar berniat agar tugas itu cepat selesai. Nah, lanjut, yaitu jujur dalam berjanji. Nah, apabila seorang muslim telah berjanji dengan orang lain dan dia tidak akan melaksanakan apa yang dia janjikan kepadanya karena mengingkari janji termasuk salah satu ciri-ciri orang yang munafik seperti yang telah disebutkan di hadis yang pertama tadi. Oke, lanjut. Yang kelima adalah jujur dalam keadaan. Seorang muslim tidak akan menampakkan sesuatu yang bukan aslinya dan tidak memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan batin. Tidak memakai baju yang palsu, tidak riak, dan tidak membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak semestinya. Jadi, kalian janganlah kalian ini ya, memanipulasi. Jadi kita itu ya hidup sewajarnya aja. Jangan, kalau emang kita sederhana ya udah kita sederhana aja, jangan sok flexing flexing atau pamer pamer kehartaan kita. Oke, dapat kita kesimpulankan ya teman-teman yang ada di rumah, kenapa sih seorang muslim itu harus mempunyai sifat jujur atau diwajibkan seorang muslim itu harus jujur. Nah, oke, yaitu karena itu tadi, kejujuran itu dapat mendapatkan keberkahan dan kejujuran itu bisa mengarahkan kita ke surga. Jadi ingatkanlah ke teman-teman kalian untuk untuk jujur ya. Jangan dusta, karena meskipun kalian jujur walau itu pahit untuk diucapkan, maka tetaplah jujur teman-teman. Udah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.